Boleh kita mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bu Menteri Keuangan, kami hormati Pak Menteri Bappenas, beserta teman-teman media cetak, elektronik, beserta masyarakat yang kami banggakan. Pertama, kami dapat laporkan terkait dengan sidang Kabinet Paripurna. Tadi beberapa hal, yang pertama dibahas adalah terkait dengan penanganan pandemi COVID. Dan kita ketahui pada tanggal 15 Februari, kasusnya sudah melebihi puncak Delta, yaitu 57.049 kasus. Dan di berbagai daerah juga lebih dari kasus konfirmasi harian pada saat gelombang Delta yang lalu. Dan berdasarkan situasi yang membedakan kasus Delta dan Omicron ini, tingkat BOR bed occupancy rate saat ini masih di angka yang 33,41%. Jadi ini membedakan dengan kasus Delta yang lalu. Dan tentu pemerintah berharap bahwa masyarakat untuk terus waspada dalam menjaga agar transmisinya tidak terlalu meningkat, dan oleh karena itu beberapa daerah sudah dikenakan level PPKM, terutama sekarang di epicentrumnya di Jakarta, kemudian bergeser ke Jawa Barat, dan tentu dalam 2-3 minggu ke depan bisa ke luar Jawa. Namun pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedicine dan ketersediaan obat, sehingga tentu bagi yang tanpa gejala maupun yang gejala ringan itu untuk dirawat isolasi mandiri di rumah, atau kalau tidak memadai di isolasi terpusat. Selanjutnya dibahas tentang tema dan prioritas rencana kerja pemerintah dan rancangan awal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa tema daripada RKP maupun KEM PPKF adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, tema ini mendorong bahwa sektor produktif ini penting untuk melakukan reform dan transformasi, sehingga tentu sektor-sektor tertentu bisa terus meningkat. Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi, tadi disepakati dilaporkan ke Bapak Presiden kisarannya di 5,3 sampai 5,9%, dan dengan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran ini konsumsi di sekitar 5%, investasi meningkat sekitar 6%, dan ini selevel dengan sebelum pandemi COVID, dan ekspornya antara 6 sampai 7%, dan tadi hilirisasi menjadi perhatian utama, dan juga tentu memperhatikan daripada global demand. Sedangkan dari belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi dari infrastruktur, revitalisasi industri, reform birokrasi, ekonomi hijau tentunya dengan berbagai insentif yang mendukung agar ekonomi hijau bisa berjalan. Dari sisi supply, terutama dari sektor industri pengolahan, ini yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pada pertumbuhan sektor industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,3 sampai 5,8%. Kemudian sektor perdagangan, sektor informasi komunikasi, akomodasi makanan minuman, serta sektor pertanian. Beberapa pertimbangan yang tadi disampaikan juga terkait dengan target 2023, ada beberapa tantangan, yaitu ketidakpastian dari COVID-19 dan varian turunannya, kemudian kasus inflasi global di sejumlah negara, maupun normalisasi kebijakan moneter yang dibaca sebagai kenaikan tingkat suku bunga. Kemudian di tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan 2022. Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, defisit disepakati di bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2022. Nah, berbagai reform struktural itu diperlukan, antara lain karena kita mendorong sektor investasi ataupun
engine di luar APBN, maka peningkatan kredit perbankan itu penting, dan tentu salah satunya adalah dari segi regulasi POJK terkait dengan relaksasi kredit yang diharapkan tidak perlu ada pembatasan waktu. Kemudian juga perlu ada penurunan pencadangan di sisi perbankan, karena kita lihat potensi daripada kredit di sektor perbankan masih tinggi. Realisasi saat ini yang sedikit di atas 5%, dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang 12%, ini masih punya room yang cukup tinggi. Kemudian peningkatan investasi PMA PMDN di tahun 2023 didorong di level 1.800 sampai 1.900, tentu peningkatan daya saing dan juga OSS menjadi penting. Kemudian kita melihat bahwa inflasi menjadi tantangan ke depan, dan ini harus terus diperhatikan agar inflasi bisa terus terjaga. Kemudian tentu dengan di tahun 2023, skema peran BI diharapkan dikembalikan untuk bisa menangani secondary market, terutama untuk surat berharga negara, di mana perbankan yang akan memberikan kredit tentu harus switch aset, artinya harus melepas daripada SBN. Kemudian peningkatan tax ratio dengan peningkatan tax base dan percepatan administrasi tax reform, dan tentu seperti yang kita alami saat sekarang, kita perlu juga cadangan anggaran untuk apabila terjadi varian-varian baru COVID, kita tetap punya kesiapan bantalan anggaran. Demikian, selanjutnya kami persilakan Bu Menteri Keuangan. Terima kasih. Oh, Pak Menteri Bappenas dulu. Silakan. Bukan bisa panjang. Baik. Tadi kami telah menyampaikan pertama mengenai capaian-capaian pada tahun 2021. Pertama, seperti kita ketahui bahwa tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita capai 3,69%, tingkat kemiskinan 9,71%, tingkat pengangguran terbuka ini lebih rendah dari target 2021 yang 7,7 menjadi 6,49. Rasio Gini sedikit di bawah target. Kemudian indeks pembangunan manusia dalam target, penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian 24,13, nilai tukar petani di atas target, dan nilai tukar nelayan juga di atas target. Kemudian kami tadi sesuai disampaikan Pak Menko tadi bahwa tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, maka kebijakan prioritas pada tahun 2023 pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang sesungguhnya kita inginkan pada tahun 2024 bisa mencapai 0 sampai 1%. Artinya tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrim dari 2,5 sampai 3 juta penduduk. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam ini adalah kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, kemudian pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, kemudian ekonomi hijau, mengingat Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respon terhadap perubahan iklim. Kemudian melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar, termasuk antara lain adalah air bersih dan sanitasi. Sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko, antara 5,3 hingga 5,9%, kemudian penurunan emisi gas rumah kaca 27%, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6%, rasio Gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,29 hingga 73,35, tingkat kemiskinan 7 hingga 8%, dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105,
nilai tukar nelayan 105 hingga 107. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jadi langsung kepada angkanya aja, Pak. Terima kasih tadi telah disampaikan Pak Menko dan Bappenas. Jadi ini adalah siklus untuk menyusun APBN 2023 yang merupakan tahun pertama sesudah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tadi disampaikan Pak Menko Perekonomian, yang menjadi landasan kita untuk menyusun APBN di dalam menghadapi pandemi COVID yang memang sangat luar biasa. Jadi untuk tahun 2023 ini kita akan menyusun anggaran APBN 2023 secara sangat hati-hati, dengan satu, tetap memperhatikan ancaman dari pandemi yang kita harapkan akan semakin berubah menjadi endemi atau normal. Dan yang kedua, muncul tantangan-tantangan baru yang harus kita waspadai. Indonesia termasuk negara yang sudah bisa mencapai pemulihan ekonominya mencapai sebelum pre-COVID. Jadi artinya GDP kita secara level tingkat sudah mencapai pre-COVID level atau bahkan di atasnya. Dan itu didukung oleh pemulihan baik sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, maupun dari sisi produksinya yaitu manufaktur, perdagangan, dan bahkan konstruksi juga sudah mencapai pre-pandemi level. Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat, hanya 5 kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP sebelum terjadi musibah COVID. Banyak negara-negara di tetangga kita ASEAN maupun emerging country di dunia yang belum mencapai pre-COVID level. Bahkan mereka GDP-nya masih ada di sekitar 94 sampai 97%. Nah, oleh karena itu kebijakan ekonomi makro tahun 2023 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung kepada APBN. APBN tetap akan suportif, namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting. Tadi konsumsi, investasi, ekspor seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, di mana kenaikannya cukup tinggi, dan juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan. Seperti diketahui, perbankan saat ini dengan dana pihak ketiga mencapai 7.250 triliun dan loan to deposit ratio-nya hanya 77%, memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit. Dan memang pertumbuhan kredit saat ini sudah mulai pulih, yang tadinya mengalami kontraksi tahun lalu sekarang sudah tumbuh di 5,2%. Kita berharap pertumbuhan ini akan terakselerasi. Yang kedua, sumber pertumbuhan juga berasal dari capital market, di mana size dari dalam hal ini pasar saham dan obligasi. Untuk pasar saham mencapai 7.231 triliun dan selama ini naik 3,77%, serta pasar obligasi yang mencapai 4.718 triliun naiknya 9,65%, bisa menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi dengan perusahaan-perusahaan bisa melakukan IPO, right issue, maupun mengeluarkan obligasi. Ini karena investor domestik kita sekarang sudah mencapai 7,5 juta investor. Oleh karena itu, di dalam pemulihan ekonomi ini, Bapak Presiden tadi telah disampaikan Pak Menko, pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Sehingga temanya memang masalah produktivitas. Produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan dari SDM, infrastruktur, dan kualitas birokrasi serta regulasi. Itu yang menjadi pokok bagi KEM PPKF 2023. Kita juga mengidentifikasi pusat-pusat
atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pertama sisi pola hidup normal baru sesudah pandemi, terutama berbasis kesehatan. Maka reform di bidang kesehatan akan menjadi sangat penting, baik itu menyangkut industri alat kesehatan maupun dari sisi penyelenggaraan jasa kesehatan yang sangat penting untuk ditingkatkan. Kemudian yang kedua, reform di bidang investasi dan perdagangan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Menko, transformasi di sektor manufaktur, baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral menjadi sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga yang perlu untuk terus ditingkatkan adalah kesadaran ekonomi hijau, di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan menjadi sumber atau diandalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Ini yang akan didukung oleh APBN untuk tahun 2023, di mana kita berharap pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan ada dalam range 5,3 hingga 5,9 yang dalam hal ini lokomotifnya akan sekarang didominasi oleh satu, konsumsi kembali tumbuh di atas 5%, ini mengulang tadi yang disampaikan Pak Menko lagi, yaitu 5,1%. Selama COVID kemarin atau tahun 2021 pertumbuhan untuk konsumsi itu hanya 2%. Jadi kalau terjadi suatu kegiatan normal yang baru, kita berharap pulihnya konsumsi akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Investasi tumbuh di 6,1% untuk tahun 2022 forecast, lebih baik daripada masa pandemi kemarin di mana investasi turun sampai di 3,8%. Ekspor kita mungkin akan tidak setinggi seperti yang terjadi tahun 2021 pada kisaran 6%, 6,7%. Nah, kita akan melihat bahwa komposisi pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh industri manufaktur yang diharapkan bisa tumbuh di atas GDP kita, yaitu bisa tumbuh pada kisaran 5,3 hingga 5,8%. Dan sektor perdagangan juga tumbuh di 4,9 hingga 5,5. Itu adalah lingkungan makro yang kita hadapi. Lingkungan kedua yang harus diwaspadai, tadi disampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Wapres, dan Kabinet adalah lonjakan inflasi dunia, terutama di negara-negara maju. Seperti diketahui Amerika mencapai 7,5% inflasinya pada bulan Februari ini, dan ini akan mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Tentu ini akan memberikan dampak spillover atau rambatan yang harus diwaspadai, yaitu dalam bentuk capital flow akan mengalami pengaruh negatif dari kenaikan suku bunga dan juga dari sisi yield atau imbal hasil dari surat berharga yang tentu akan mendorong dalam hal ini biaya untuk surat utang negara. Lingkungan ini harus diwaspadai karena negara-negara emerging juga inflasinya sudah meningkat. Sekarang ini Argentina inflasi mencapai 50%, Turki mencapai 48%, kemudian Brasil 10,4%, dan juga Rusia 8,7%, Meksiko 7,1%. Kenaikan inflasi yang tinggi tentu akan bisa mengancam proses pemulihan ekonomi karena daya beli masyarakat tentu akan tergerus. Ini yang akan diwaspadai. Untuk 2023 tadi telah disampaikan bahwa struktur atau postur APBN akan kembali mengikuti seperti sebelum terjadinya pandemi, yaitu kembali dengan postur defisit di bawah 3%. Kami nanti masih akan melakukan langkah-langkah untuk membuat detail dari camp PPKF yang nanti tentu akan dipresentasikan di DPR untuk kemudian menjadi bahan
untuk menyusun RAPBN kita tahun 2023 yang masih akan berjalan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.